Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1459 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi peringatan keras buat kita semua umat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak suka kalau umatnya kerjanya minum mabuk setiap hari. Makanya firman Tuhan ini katakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Saudara perhatikan, kata celaka di sana berarti selalu mendapatkan kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial, dan seterusnya. Saudara perhatikan, di awal ayat itu ada kata celakalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan kalau kita minum mabuk seharian, kita akan ditimpa kutuk Tuhan, yaitu saudara akan celaka. Kita akan celaka. Kita akan mengalami kesulitan, kesusahan, serta sial, naas, apes dalam hidup kita. Kalau kerjaan kita itu dari pagi sampai malam, paginya lagi seperti itu, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, mari kita hidup pertama kali yang kita cari itu Tuhan. Beda dengan orang yang sudah alkoholik, yang mereka cari duluan di saat mereka buka mata itu alkohol, bukan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan murka, mendatangkan kecelakaan kepada mereka yang pagi-pagi langsung mencari minuman keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengar firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cepat bertobat sebelum saudara mengalami kecelakaan. Saya menyaksikan sendiri. Saudara, banyak sekali teman saya, banyak yang mati kecelakaan. Karena apa? Mabuk, saudara. Pengaruh alkohol. Bunuh orang, ada yang dibunuh, dan sebagainya. Saudara, karena apa? Pengaruh alkohol. Firman Tuhan ini betul-betul nyata, saudara. Kalau kita, pekerjaan kita minum mabuk, alkoholik, saudara akan celaka. Saya ingat dulu waktu masih di kampung, waktu belum bertobat. Ya, kerjaan kita ya seperti ini. Pertama kali yang dicari, alkohol. Minum mabuk sampai malam, sampai pagi, sebegitu terus, saudara. Waktu saya di Jakarta itu beberapa hari kita minum, kerjanya seperti itu. Dan akhirnya jadi apa? Kekacauan, saudara. Perkelahian. Saling serang satu dengan yang lain, saling pukul satu dengan yang lain. Karena apa?
pengaruh alkohol. Pertanyaannya, apakah kita, umat Tuhan, tidak boleh minum alkohol? Boleh, silakan. Saudara lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 23, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Amin. Pertanyaan tadi, apakah minum alkohol itu boleh atau tidak? Boleh. Perhatikan ayat tadi, hanya sedikit. Tidak boleh banyak. Sedikit boleh, karena tubuh kita juga membutuhkan alkohol. Boleh sedikit. Banyak baru tidak boleh. Seperti minum anggur perjamuan kan begitu. Hanya sedikit, tidak boleh banyak. Kalau di kampung saya beda, saudara. Kalau minum perjamuan nanti di luar gereja tambah lagi. Bertobat. Amin. Pak Pendeta, kita minum-minum Pak Pendeta, tapi kita nyanyi lagu rohani. Boleh kan Pak Pendeta? Itu hanya ditemukan di daerah-daerah mayoritas Kristen, saudara. Tidak boleh. Ini yang Tuhan marah kepada umat Tuhan, makanya Tuhan tegur mereka. Lihat ayat 12. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Saudara memuji Tuhan, tapi harus tahu tempatnya. Jangan saudara mabuk-mabukan, saudara nyanyi lagu rohani sampai nangis-nangis. Iya benar ini. Kalau di kampung saya saudara nyanyi lagu rohani itu, wah pemabuk-pemabuk hafal mati itu. Jadi di saat mereka sudah mabuk-mabuk, nyanyinya sungguh-sungguh sampai nangis-nangis itu saudara. Sungguh-sungguh mereka. Tapi kalau di gereja saudara mereka diam seperti patung. Saudara harus tahu tempatnya ketika kita memuji Tuhan. Saudara kalau mabuk, nyanyi lagu rohani, saudara bukan memuji Tuhan, tetapi melecehkan nama Tuhan. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan yang Tuhan kecam di sini adalah mereka yang pekerjaannya itu hanya duduk minum mabuk sampai seharian. Bertobat. Sudah tidak terhitung lagi berapa orang yang mati karena alkohol itu, karena mabuk itu. Karena mabuk, tadi saya katakan, membunuh orang. Karena mabuk, dibunuh orang. Saya percaya saudara, tidak ada satupun orang yang mau seperti itu. Saya yakin saudara tidak mau celaka seperti itu. Dengar baik. Kalau saudara tidak mau celaka, stop mabuk-mabukan. Perhatikan 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, terus apa? Pemabuk. Coba saudara cek dulu di sana, betul nggak kata pemabuk itu? Atau jangan-jangan cuma di Alkitab saya ini? Atau mungkin saudara pikir, ini hanya akal-akalan Pak Pendeta. Coba saudara cek, 1 Korintus 6 ayat 10. Ada apa di sana? Pemabuk. Betul? Ada pemabuk kan? Pemfitnah, penipu, dan seterusnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Dengar baik dan perhatikan. Pemabuk tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Jadi kalau ada orang mabuk mati, jangan bilang selamat jalan bro, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Saudara, sorry saya mau katakan ini, nggak akan ketemu bro. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas. 1 Korintus 6 ayat 10, pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya bertobat. Amin. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Bertobat. 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayat 3 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu yang singkat ini dengan menurut atau taat pada kehendak Allah. Jangan kita pergunakan waktu yang singkat ini dengan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsu mereka, kemabukan,
pesta pora, perjamuan minum yang sama seperti dengan dosa penyembahan berhala. Galatia 5 ayat 21 berkata, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan, Rasul Paulus juga hidup dalam dosa, salah satunya ya suka mabuk juga. Makanya Paulus katakan, seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus mengatakan bahwa orang yang masih terikat dengan kehidupan manusia lamanya, masih mabuk-mabukan, mereka tidak akan mendapat bagian atau tempat dalam kerajaan Allah. Amin. Saya merenungkan, kenapa Tuhan murka kepada pemabuk? 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuhmu bersemayam, tinggal, diam, Roh Allah. Tahukah saudara, saking pintarnya manusia bisa membuat tubuh yang dicangkokkan dengan tubuh yang lain. Mereka bisa memodif atau mereka hiasa tubuh manusia. Tapi satu yang tidak bisa mereka buat adalah nafas. Nafas itu adalah dari Roh Allah, saudara. Dari Roh Tuhan yang memberikan kehidupan kepada daging saudara. Tanpa nafas kita mati. Tanda Roh Tuhan ada pada kita itu, yaitu nafas. Dengar baik, selama kita masih bernafas, berarti Roh Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Kalau saudara setiap hari mabuk, lama-lama Roh Tuhan meninggalkan saudara, lama-lama mati beneran saudara, bisa almarhum. Tubuh kita ini tempat Roh Kudus tinggal. Amin. Oleh sebab itu jangan merusak tubuhmu dengan alkohol. Jangan merusak tubuhmu dengan narkoba. Jangan merusak tubuhmu dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Tubuh kita ini ibarat motor yang kita pinjam. Sebagaimana keadaan waktu kita pinjam baik, begitu juga saat kita mengembalikan sepeda motor itu kepada pemiliknya harus dalam keadaan baik juga. Kalau kita kembalikan motor sudah rusak, kita bisa bermasalah, saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Jangan rusak tubuh saudara dengan alkohol. Karena tubuhmu itu milik Tuhan, bukan milik saudara. Milik Tuhan. Di saat kita kembalikan tubuh kita, biarlah sama seperti waktu Tuhan berikan kepada kita. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri bahwa hidup kita, tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Biarlah, tadi saya katakan, biarlah di saat kita mengembalikan apa yang Tuhan kasih pinjam kepada kita, dalam keadaan utuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kita tidak mau celaka, betul? Jangan rusak tubuhmu dengan alkohol, dengan narkoba, dan hal-hal yang tidak terpuji. Hari ini kita belajar. Yang pertama, saudara, jangan hidup dalam kemabukan. Jangan merusak tubuhmu dengan alkohol. Itu yang kedua. Kenapa kita tidak boleh merusak tubuh kita dengan minuman keras? Kenapa? Karena tubuhmu milik Tuhan. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Yang keempat kita belajar. Mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Karena hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Persembahkan tubuhmu, jiwamu,
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Stop mabuk, karena mabuk itu merusak tubuhmu. Tubuhmu itu adalah milik Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Jadi mulai dari sekarang, mari kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan pulihkan dan berkati pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat Indonesia, Tuhan melawan. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk pemberitaan kabar baik ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui pelayanan ini kami dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui pelayanan ini, saudara bisa bagikan kepada saudara-saudara yang lain melalui grup-grup WA, alumni, saudara, keluarga, saudara, bagikan supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari IM, Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Dan saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi call center layanan konseling keluarga Infinity Ministry di 081-9130-1583 kali. Bapak Ibu Saudara pendengar setia, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang sama-sama dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8 Jimbaran. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur, harap mendaftarkan diri saudara agar kami bisa mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati melalui pelayanan ini, dan saudara mau memberkati, mendukung, mensukseskan pelayanan ini, saudara bisa mendukung dengan dana. Dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 6719476 atas nama saya sendiri. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara melalui doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.